Halo semuanya. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan masa yang paling banyak nih mendapatkan kritik terhadap pemerintah, khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Banyak sekali komentar miring terhadap pemerintah yang tak jarang membuat ribut jagat dunia maya khususnya di Indonesia. Kritik terhadap pemerintahannya sejatinya bukanlah tindakan yang ilegal, brother. Namun justru dianjurkan karena Indonesia sendiri dibangun berdasarkan demokrasi, sehingga kritik-kritik yang dilontarkan terhadap pemerintah kita saat ini menjadi bahan evaluasi untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya. Namun sayangnya nih ya, terkadang kritik tersebut tidak berdasarkan data dan hanya mengandalkan asumsi belaka yang bukannya solusi yang didapat, malah membuat keruh suasana dan keadaan. Terlebih, ada beberapa oknum yang berpikir bahwa dirinya boleh mengkritik pemerintah, namun tidak wajib memberikan solusi. Mereka beranggapan solusi hanyalah bonus karena mereka telah membayar gaji bagi para pejabat pemerintah. Kritik itu nggak perlu solusi. Solusi itu bonus kalau gue mau kasih tuh. Kan gue udah gaji presiden, gaji menteri, segala macam, gaji anggota DPR kan. Supaya mereka cari solusi, pasti dibalikin ke gue udah gaji mereka kok. Nah, pola pikir seperti ini nih yang salah, bro. Yang pertama, perlu digarisbawahi bahwa bernegara itu berbeda dengan berbisnis atau berdagang. Jika berdagang, boleh saja berpikiran seperti itu, karena kita sudah merasa membayar jasa untuk memecahkan masalah di suatu perusahaan, namun tidak dengan bernegara, bro. Karena jika kita berpikir bahwa kita sudah membayar jasa bagi para pejabat untuk memecahkan problem di negeri ini, maka pejabat pun akan berkata, saya membayar diri saya sendiri. Karena pejabat juga bayar pajak kan, di mana hasil pajak untuk membayar gaji para pemangku jabatan. Nah, disinilah timbul saling ego dan saling melempar tanggung jawab, dan apakah ini yang diperlukan untuk bangsa kita, untuk masalah di negeri kita? Tentu tidak kan? Maka dari itu, kritik terhadap pemerintah kita lakukan bersama-sama, namun kita juga harus berusaha memberi solusi yang terbaik, yang nantinya kritik-kritik ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Karena kewajiban untuk membangun negeri kita tercinta ini, itu dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sekedar pejabat saja, dan tentu sesuai dengan peran masing-masing, bro. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dari dulu hingga saat ini yang paling sering dikritik nih, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, itu menurut admin ada dua. Yang pertama, kebijakan infrastruktur, dan kedua, kebijakan hilirisasi. Kebijakan yang sering dianggap gagal oleh orang-orang kita sendiri justru menjadi kiblat bagi negara lain loh. Saya beri contoh, gak usah jauh-jauh mengambil contoh. Sesama negara Asia Tenggara saja, katakanlah Filipina. Yang pertama, alasan Filipina menjadikan Indonesia kiblatnya. Kebijakan infrastruktur di Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak masa jabatan pertamanya, yaitu tahun 2014, dampak yang paling signifikan yaitu meningkatkan daya saing, sehingga mobilisasi barang dan jasa di Indonesia saat ini semakin lancar. Bukan hanya itu saja, akibat daya saing Indonesia meningkat, kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia juga semakin baik, bro. Sebagai contoh, realisasi investasi asing di Indonesia. Ingat bro, ini data hanya investasi dari asing saja ya. Pada 2014 itu hanya sebesar 29,7 miliar US dollar. Sedangkan 2022 itu sekitar 45,6 miliar US dollar atau 654,4 triliun. Dan kalau ada yang tanya itu datanya dari mana, jawabannya BPS bro. Karena melihat kebijakan infrastruktur Indonesia ini dinilai berhasil nih oleh Filipina, maka mereka tak segan untuk meniru langkah ini. Pada tahun 2018, Menteri Keuangan Filipina, Carlos Dominguez, mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi secara internal di Filipina, lebih memilih berinvestasi di bidang infrastruktur daripada melalui perdagangan eksternal atau perdagangan internasional, bro. Dan sejak itu, pemerintah Filipina meloloskan undang-undang pajak untuk mengumpulkan dana guna membiayai program infrastruktur yang diberi nama BUIL senilai 170 miliar US dollar atau sekitar 2.375 triliun.
Gimana? Sama persis kan dengan langkah Indonesia? Kesempatan emas ini tentu tidak dibiarkan begitu saja bro oleh Indonesia. Dua badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia pun memenangkan dua proyek pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian di Filipina. Kontrak proyek ini dimenangkan oleh joint venture PT Ardhikarya Tbk dan PT PP atau Pembangunan Persero. Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur transportasi North-South Commuter Railways Project dari Department of Transportation Filipina di Stanha Malacanang, Filipina. Pengumuman pemenang proyek senilai 11,672 miliar peso atau sekitar 3,2 triliun rupiah tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2023 kemarin dalam siaran pers yang dikutip oleh kemenlu.go.id. Dan proyek yang kedua nih, CPS03C dengan lingkup pengerjaan 2 stasiun Sukat dan stasiun Bicutan, serta 3 jembatan. Pengumuman pemenang proyek senilai 20,92 miliar peso itu atau senilai 5,7 triliun tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2023 kemarin, sehingga secara keseluruhan bernilai hampir 9 triliun rupiah. Sedangkan di sektor hilirisasi, Filipina juga terinspirasi oleh keberhasilan Indonesia. Pada Januari 2023, Menteri Perdagangan negara itu, Alfredo Pascual, mengatakan sedang mempertimbangkan apakah akan mengenakan pajak ekspor atas ekspor nikel mentah atau melarang pengiriman biji sepenuhnya. Meski pada akhirnya Filipina tak seberani Indonesia, karena wacana yang beredar di sana bro, saat ini yang lebih kuat adalah mengenakan pajak ekspor sebesar 10%. Kesimpulannya bro, boleh kita berpendapat dan saling mengkritik nih. Namun, selama hal-hal yang disepakati itu masih berlaku, kita harus mendorong bersama selama belum ada kesepakatan yang baru nih. Karena jika kita tidak mendorong kesepakatan yang telah disepakati, justru akan membuat gagal rencana yang telah disepakati. Berkaca pada masa lalu bro, pada tahun 1628, seandainya nih, kala itu tidak ada ego antara bangsa kita, mungkin kita sudah merdeka pada tahun tersebut. Karena perjuangan bangsa Indonesia kala itu hampir sukses bro, hanya karena berbeda pendapat dan penyerangan ke Batavia oleh pasukan Sultan Agung pun gagal. Gagal pun itu bukan gagal total bro, tapi hampir berhasil. Hanya karena berbeda pendapat apakah harus diselesaikan dengan cara perang atau dengan cara lain saja, membuat ratusan tahun kemudian bangsa Indonesia di bawah kaki VOC. Apakah kita mau hal tersebut terulang kembali hanya karena ego masing-masing? Semoga ada pelajaran yang dipetik dari video ini bro. Bekerja sama dengan mereka. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung, kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan Dipati Ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin.